Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel YouTube Biro Kepegawaian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan membahas sebuah aplikasi yang juga menjadi produk dari Biro Kepegawaian, yaitu Mobile Simpak. Juga di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Bapak Benny Cahyadi. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, kita sehat-sehat dan kita berharap untuk teman-teman semua juga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, Pak, dari beberapa pegawai mengenai Mobile Simpak itu sendiri, Pak. Langsung saja ya, Pak, mohon izin. Pertanyaan yang pertama, Mobile Simpak itu apa sih, Pak? Baik, teman-teman pegawai atau ASN yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Mobile Simpak ini adalah salah satu inovasi yang kita hadirkan dalam rangka memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPB. Pada poinnya adalah bahwa dengan Mobile Simpak ini, layanan-layanan kepegawaian itu bisa diberikan dengan dalam satu genggaman setiap orang. Jadi semacam aplikasi yang memudahkan pegawai dalam hal-hal ada yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian dalam satu genggaman. Kira-kira gitu yang kita inginkan, keberadaan dari Mobile Simpak yang sekarang eksis di lingkungan atau di kalangan karyawan yang ada di Kementerian Dalam Negeri dan BNPB. Baik, Pak, untuk Mobile Simpak ini bagaimana proses dibuatnya gitu? Latar belakang kenapa aplikasi ini dibuat? Baik, inovasi ini sebelum kita jelaskan atau kita ulik lebih lanjut kira-kira gitu dalam diskusi kita pada kesempatan ini, perlu juga kita menceritakan bahwa ada historis atau latar belakang kenapa ini menjadi muncul. Ini diinisiasi oleh teman-teman di Biro Kepegawaian, Pusdatin, kemudian dari mitra kita BNI gitu. Ini diawali dengan ada kebutuhan pada saat kita melakukan salah satu kewajiban pegawai itu mengikuti upacara atau apel pagi yang diselenggarakan di lingkungan kerja kita. Nah, sebelum dan sesudah pelaksanaan penyelenggaraan upacara atau apel itu, ada kewajiban bagi kita untuk mengisi daftar hadir atau presensi kehadiran mengikuti upacara atau apel itu. Jadi terjadilah kerumunan kira-kira gitu. Meskipun dulu itu tidak ada kaitannya dengan pandemik gitu, karena historisnya itu muncul pada tahun 2019 kira-kira itu. Tetapi menjadi tidak estetik di lapangan plaza kita di depan untuk penyelenggaraan upacara atau apel itu ketika orang berkerumun, tidak teratur gitu. Crowded pada saat sebelum maupun sesudah pelaksanaan kegiatan itu. Karena kita menyediakan mesin fingerprint pada tiap tiang-tiang yang ada di belakang di tempat posisi apel itu, sehingga orang berkerumun berebut kira-kira gitu untuk melakukan pinjer itu. Kemudian memunculkan inovasi di kita, ini gimana nih cara supaya ini bisa lebih tertib gitu. Maka lahirlah Mobile Simpak ini dengan untuk mempermudah setiap orang bisa melakukan presensi, tidak harus berkerumun di situ, bisa dengan radius, artinya bahwa tidak terjadi kesemrautan gitu. Jadi lebih simpel. Jadi lebih simpel, tidak lagi misalkan yang kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan. Nah, ternyata kebutuhan itu menjadi berkembang, maka
biro kepegawaian yang merasakan bahwa ini berkebutuhan kita untuk mengembangkan aplikasi ini, sehingga harus terkoneksi dia dengan aplikasi-aplikasi atau pelayanan-pelayanan kepegawaian yang ada di biro kepegawaian itu, sehingga bisa seperti yang tadi saya ceritakan di awal sejarahnya dalam satu genggaman. Dan tentu itu harus ada pengembangan-pengembangan yang nanti pada ujungnya bahwa yang mobile simpek yang kita sekarang gunakan ini adalah hasil tumbuh kembangnya kira-kira inovasi yang kita buat itu. Diawali dengan kreditnya peserta upacara gitu. Iya, ada kebutuhan, ada peristiwa kira-kira gitu ya, hingga memunculkan ada pemikiran kita untuk melahirkan inovasi-inovasi yang memudahkan kita. Terus siapa aja Pak yang bisa menggunakan aplikasi mobile simpek tersebut? Aplikasi mobile simpek ini diperuntukkan untuk PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ya, karena sifatnya perorangan, maka setiap orang itu dapat memiliki mobile simpek. Kenapa setiap orang? Karena nanti ada kondisi-kondisi yang ada juga yang tidak bisa kompatibel dengan mobile simpek ini. Nanti akan kita diskusikan pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Berarti untuk aplikasi ini cuma khusus untuk ASN, belum untuk non ASN. Untuk PNS. Ya, kalau ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. P3K itu kondisinya belum eksis di tempat kita, belum. Hanya dinamakan tenaga harian lepas, honorer atau apapun sebutannya. Tetapi untuk sekarang ini pemberlakuannya itu untuk pegawai negeri sipil. Bila mana nanti mekanisme terkait P3K itu sudah ada di Kementerian Dalam Negeri, maka pemberlakuannya juga untuk teman-teman yang statusnya P3K. Ya. Mengenai aplikasi MS ini kan dalam satu gadget ya Pak ya? Betul. Nah, mekanismenya itu apakah pegawai itu bisa menggunakan banyak gadget atau bagaimana Pak? Dari pengamatan kita, baik kebanyakan orang Indonesia nih, pegawai apalagi itu misalkan banyak sekali kita temukan pegawai itu memiliki handphone, gadget atau gawai ini lebih dari satu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ini apakah bisa nih mobile simpek ini digunakan di seluruh perangkat gawai yang kita miliki? Jawabannya tidak. Kenapa? Untuk mengeliminir atau mencegah tindakan-tindakan yang mungkin saja membuat orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya kecurangan gitu ya. Jadi sehingga pemanfaatan mobile simpek ini diperuntukkan hanya pada satu perangkat utama yang kita anggap gadget utama yang dimiliki oleh pegawai itu. Bisa memiliki gadget beberapa banyak gitu, 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi peruntukannya boleh hanya pada satu gawai atau gadget utama yang dimiliki. Mana yang paling sering digunakan atau menunjang dalam aktivitas pekerjaan itu. Jadi satu pegawai itu hanya memiliki satu perangkat untuk mobile simpeknya. Betul. Jadi satu pegawai, satu perangkat yang dimiliki, meskipun yang bersangkutan punya gawai lebih dari satu, tapi peruntukannya hanya untuk satu. Berarti ini terkait juga kedisiplinan ya Pak ya? Betul. Jadi teman-teman sekalian, perlu kami menyampaikan juga informasi kenapa ini menjadi penekanan kita. Satu pegawai hanya memiliki satu perangkat yang bisa digunakan untuk mengoperasionalkan mobile simpek ini untuk menghindari tindakan-tindakan kecurangan dan tindakan-tindakan kecurangan ini kan juga jadi program besar yang dikelola oleh teman-teman Itjen untuk mencegah orang melakukan aktivitas kecurangan. Bahkan dalam potensial fraud yang kita sampaikan itu terkait fingerprint yang juga dalam pelaksanaannya masuk dalam mobile simpek itu menjadi potensial yang kita serahkan untuk mencegah orang melakukan kecurangan. Saya berikan contoh gini, kalau misalkan orang melakukan aktivitas mobile simpek ini untuk presensi misalkan, kalau misalkan orang diberikan kesempatan untuk memiliki beberapa akun, bisa saja yang bersangkutan tidak di tempat tetapi meninggalkan perangkatnya yang terkoneksi dengan mobile simpek itu. Jadi
titip handphone dan seterusnya. Ini yang kita mencoba minimalisir bagi setiap pegawai itu, maka kita hanya memberikan akses itu hanya pada satu perangkat. Itu. Untuk versi aplikasinya tersebut sekarang sudah berapa? Jadi yang namanya teknologi informasi itu dinamis dia sifatnya. Apalagi perangkat teknologi informasi itu tumbuh kembangnya sangat dinamis sekali. Sangat cepat sekali. Kita berbicara kondisi yang paling optimal sekarang kira-kira gitu. 2-3 bulan atau 1 tahun 2 tahun lagi itu sudah melahirkan suatu perangkat atau inovasi yang baru berkaitan dengan mobile SIM-pack kira-kira. Tetapi sekarang kita sudah melakukan inovasi pembaharuan, peningkatan. Sekarang sudah pada titik 3.0 kira-kira gitu, 3.0. Nah, jadi kita melakukan pengembangan sudah sampai 3 tahapan yang kita lakukan sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kalau saya bicara di awal tadi sejarahnya, dulu dengan pengembangan pertama itu kita hanya peruntukannya untuk absen orang melakukan upacara atau apel. Ternyata kebutuhannya beragam. Bisa orang untuk mengisi berbagai aktivitas layanan kepegawaian dengan mobile SIM-pack yang kita sediakan itu. Nah, menyambung dari tadi Pak mengenai pegawai yang hanya bisa login di satu perangkat, itu kan termasuk pelanggaran juga kalau misalkan pegawai tersebut login di lebih satu perangkat. Apakah ada pelanggaran lain Pak dari penggunaan mobile SIM-pack ini? Yang paling sering terjadi begini, karena rata-rata orang mempunyai perangkat lebih dari satu, jadi kadang-kadang dipindahkan ke perangkat yang lain tanpa memberikan informasi kepada pengelola kepegawaiannya atau kepada biro kepegawaian. Maka itu dipastikan yang bersangkutan maka tidak mampu mengakses mobile SIM-pack-nya karena terkunci dalam satu perangkat itu. Pertama basisnya nomor handphone, kemudian email yang tertera dalam perangkat yang bersangkutan. Itu yang pertama. Dalam SOP kita, mengganti nomor, mengganti perangkat itu kita kategorikan sebagai pelanggaran ringan lah kira-kira gitu dalam SOP kita. Kemudian yang kedua, ini yang paling tren yang sering terjadi. Kalau misalkan memindahkan ke perangkat lain, itu biasanya sesuai kebutuhan, karena dinamika orang mengganti handphone, ada model jenis baru mengganti dan seterusnya, itu sering terjadi. Tetapi tidak ada indikasi bahwa yang bersangkutan itu melakukan kecurangan kira-kira gitu, hanya kebutuhan karena perangkatnya baru, ada produk baru beli diganti atau HP rusak mengikuti zaman. Yang kedua, ini yang sering terjadi perilaku yang kita katakan kecurangan. Apa itu? Mengganti titik lokasi pada aplikasinya, atau istilah teman-teman IT itu fake GPS. Nah, ini sudah masuk kategori levelnya tinggi untuk melakukan tingkatan kecurangan karena sudah terniat gitu kira-kira untuk ngakalin aplikasi ini. Tetapi dapat kita pastikan sekaligus juga memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada teman-teman pegawai bahwa fake GPS itu terdeteksi sama kita di sini. Maka itu kategorinya dalam SOP kita pelanggaran berat ya. Jadi dalam proses pengelolaan mobile SIM-pack ini memang nggak ada kaitannya dengan undang-undang peraturan pemerintah nomor 94 tentang disiplin pegawai, tetapi dalam pengelolaan mobile SIM-pack kita kategorikan dalam SOP itu pelanggaran yang cukup berat, karena nanti untuk pemulihannya maka yang bersangkutan itu bisa saja dalam kategori pertama kita berikan surat peringatan yang ditujukan kepada yang bersangkutan, yang juga kepada pimpinan unitnya, bahwa ada aktivitas-aktivitas yang terencana terkait memindahkan atau mengakali titik lokasi tempat yang bersangkutan bekerja itu. Karena mekanismenya begini, teman-teman sekalian, kita sudah membuat area radius gitu ya? Radius bagaimana bisa melakukan pinjer itu. Jadi hanya bagi yang di area tertentu yang sudah kita tentukan. Apabila di luar itu maka belum bisa, karena walau bagaimanapun dalam konteks misalkan disiplin pegawai itu harus masuk kantor, kecuali ada ketentuan-ketentuan dinas lain yang membebaskan yang bersangkutan dari aktivitas yang harus datang ke kantor gitu. Demikian. Nah, ini Pak, dalam penggunaan
aplikasi ini pasti terdapat kendala-kendala. Untuk kendala tersebut bisa ditujukan kemana sih Pak? Dalam pengelolaan teknologi informasi khususnya mobile SIM-back ini tentu ada pasang surut lah kira-kira kalau bahasa saya itu, dengan kondisi-kondisi yang tadi sedikit saya singgung, misalkan orang berganti perangkat atau orang tidak sengaja log out dari aplikasi itu, kemudian yang bersangkutan lupa passwordnya gitu misalkan. Bagaimana cara mengatasinya? Hubungi pengelola kepegawaiannya. Pengelola kepegawaiannya boleh ataupun langsung ke biro kepegawaian. Bisa langsung. Kita selalu terbuka memberikan fasilitas layanan kepada teman-teman kaitannya dengan misalkan kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Kita sepenuhnya siap memberikan fasilitas pelayanan apabila ada keluhan-keluhan pegawai terkait kondisi mobile SIM-back yang kita miliki. Intinya ya tinggal berkoordinasi saja ya Pak. Berkoordinasi sangat mudah. Dan kita dengan berbagai macam media, bisa by phone bisa dilakukan, kemudian datang langsung ke sini, tapi sama halnya kita tetap memberikan fasilitas yang sama. Sekarang kan masih masuk dalam pandemi ya Pak ya. Iya. Pegawai itu diberikan kesempatan untuk melakukan WFH atau bekerja di rumah. Apakah aplikasi mobile SIM-back ini memiliki fitur untuk memfasilitasi kegiatan WFH tersebut? Pertama, harapan kita bahwa pandemi ini segera berakhir gitu ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas pekerjaan kembali normal. Tapi dengan pandemi bukan berarti kita juga tidak produktif, pasrah lah kira-kira dengan keadaan. Kita harus tetap bergerak lah kira-kira gitu, bahwa seluruh aktivitas bisa dilakukan dengan pemanfaatan seluruh potensi baik teknologi maupun peluang-peluang lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, kebijakan terkait sistem kerja yang diterapkan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPB dengan kondisi pandemik ini, kita kenal yang namanya WFH maupun WFO. Semuanya sifatnya dinas, maka disebut dalam surat edaran kita itu dinas bekerja dari rumah atau bekerja di kantor. Disinilah mobile SIM-back itu sangat membantu aktivitas kedinasan yang kita lakukan itu. Prinsipnya di rumah maupun di kantor itu sama-sama bekerja, dan mobile SIM-back dikembangkan sampai ke tahap 3 tadi yang kita sampaikan itu untuk memfasilitasi kondisi itu. Jadi dengan ada kebijakan WFH maupun di kantor, mobile SIM-back ini mensupport semua. Jadi teman-teman yang melaksanakan WFH itu bisa melakukan seluruh aktivitas administrasi kepegawaiannya melalui mobile SIM-back. Apakah itu absen, apakah itu terkait kehadiran itu, apakah misalkan berbagai aktivitas-aktivitas lain yang dalam satu genggaman tadi difasilitasi. Dan ini pun akan melalui proses pengembangan nanti. Kita akan terus melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Saya berikan kondisi misalkan tadi terkait perilaku ke kecurangan yang dikatakan. Pengembangan kita nanti bisa saja nanti misalkan ke depannya mekanisme pinjer atau presensi menggunakan mobile SIM-back itu menggunakan face recognition kira-kira gitu. Jadi menggunakan kamera pengenal wajah yang sudah diprogram dalam mobile SIM-back kita. Itu pengembangan tahap berikutnya. Tentu hal-hal ini kan tidak bisa serta-merta sekali jalan kita lakukan, tetapi bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Saat ini perlu nggak misalkan face recognition? Saat ini belum perlu, tetapi beberapa waktu ke depan nanti setelah kita evaluasi bisa saja menjadi perlu untuk mencegah orang melakukan aktivitas atau tindakan-tindakan kecurangan tadi. Jadi hanya pegawai yang memiliki HP tersebut yang bisa. Pegawai yang memiliki HP tersebut kemudian juga ditunjang oleh fitur-fitur yang sangat-sangat canggih dalam perangkat-perangkat yang kondisinya saat ini ya. Kalau dulu kita menggunakan perangkat-perangkat yang sebut saja belum kompatibel dengan ini, mungkin susah. Kalau sekarang dengan namanya juga gawai atau gadget canggih itu semua tersedia. Jadi itu membantu kita untuk proses pengembangan aplikasi yang kita miliki.
kita kembali lagi ke pelaksanaan WFH-nya Pak. Untuk mekanisme melaksanakan WFH-nya itu seperti apa Pak? Bagaimana? WFH dengan WFO itu sebenarnya prinsipnya sama. Sama. Bekerja satu dari rumah, satu dari kantor. Ini kan karena kultur atau budaya yang ada di kita, bahwa bekerja itu harus ke kantor gitu. Padahal kebutuhan sekarang itu kan tidak lagi relevan gitu. Yang penting apa yang dihasilkan itu sesuai dengan target ukuran yang kita tentukan gitu. Tetapi kita mencoba untuk yang namanya masa transisi, bahwa saya sih berkeyakinan bahwa dengan sistem kerja yang semakin dinamis itu orang bisa bekerja dari mana saja. Maka prinsipnya antara bekerja di rumah dengan di kantor itu sama. Apa kewajiban-kewajiban kita bekerja? Apa untuk ukuran-ukuran administratifnya dalam ketentuan kita terikat dengan jam kerja? Maka waktunya pun sebenarnya prinsipnya sama antara kita yang sudah melaksanakan aktivitas sebelum adanya pandemik dengan datang ke kantor melakukan presensi, itu sama. Waktunya sama. Kalau misalkan ada jeda waktu, misalkan keterlambatan, ada perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang sekarang sudah ada gitu. Jadi di rumah pun jam kehadirannya tetap sama ya Pak? Tetap sama. Sebagai contoh konkretnya seperti ini. Kalau zaman sebelum pandemi kita melakukan presensi itu misalkan pukul 8.00 ya, sampai dengan pukul 16.00 untuk Senin sampai dengan hari Kamis, kemudian pukul 8.00 hingga 16.30 untuk hari Jumat. Antara yang di rumah dengan yang di kantor sama. Kalau muncul pertanyaan, Pak, gimana kalau misalkan terjadi keterlambatan? Ada toleransi sampai pukul 9.00. Pukul 9. Setelah itu, maka nanti akan dihitung keterlambatan. Ini menjadi perhatian kita karena bekerja di rumah. Kadang-kadang kita tidak terbiasa dengan selayaknya kita ke kantor. Ketika kita datang ke kantor, yang kita ingat sekarang itu terikat jam, kemudian absen dan lain sebagainya. Jangan sampai karena aktivitas di rumah yang biasanya bahwa lah kita di rumah saja mungkin bisa santai, jadi jangan sampai terlupa gitu. Absennya tetap sama dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk penggantian tadi misalkan di hari Senin kita absen jam 8.15 kan pulang jam 4. Berarti di rumah itu kita absen WFH lagi jam 4:15 atau lebih ya Pak? Iya, persis seperti itu. Nah, sama halnya kayak di kantor misalkan. Ada kewajiban untuk mengganti karena contoh yang ke kantor ya, baru tiba karena kondisi di jalanan dan seterusnya, baru bisa pukul 9 gitu. Iya. Maka ada kewajiban untuk mengganti di penghujung masa akhir kerja hari itu. Jam pulangnya. Jam pulangnya. Sama kalau di rumah, kalau terlambat juga misalkan sampai jam 9 baru absen, maka nanti ada kewajiban untuk absen setelah berakhirnya masa jam kerja. Nah, perlu juga teman-teman ketahui, kalau nanti muncul pertanyaan, kira-kira ini kapan sih kita mulai mengisi absen ini? Sama dengan yang sudah kondisi eksis sekarang. Pukul 6.00 untuk memulai hari bekerja kita. Jadi absen setelah jam 6 bisa. Jadi absen setelah jam 6, meskipun di rumah nanti aja pukul 8, nggak begitu. Setelah jam 6 atau jam 6 atau setelah jam 6 sampai jam 8 itu kurun waktu untuk melakukan absen kehadiran datang gitu ya. Begitu juga kalau misalnya pulang. Kemudian boleh nggak absen setelah sebelum pukul 6? Nah, itu gimana? Kita belum membuka, artinya absen kita ditolak gitu kira-kira. Kenapa? Ini juga ada peristiwa ceritanya kira-kira gitu. Sejarahnya Pak. Kalau zaman sebelum kita berlakukan kondisi pukul 6.00 itu, dulu orang bisa absen setelah pukul 00.01 gitu. Artinya di hari berikutnya di tengah malam itu orang absen gitu. Jadi itu dianggap sudah hadir meskipun nantinya dia datang pukul 9, 10, 11 sudah dianggap hadir. Nah, ini kan tentu bukan kondisi yang kita inginkan. Maka kita batasi untuk mencegah orang melakukan aktivitas kira-kira dalam bahasa tanda kutip saya itu ngakalin gitu. Atau ada juga pegawai kita sedikit lah yang terjadi gitu, tetapi menjadi bahan evaluasi kita. Ada yang pukul 5 itu datang untuk absen kemudian pulang.
absennya masih belum mandi kira-kira gitu, pakai celana pendek, yang ibu-ibu pakai daster gitu. Saya pulang lagi. Kemudian pulang lagi, baru nanti jam 12, jam 1 baru datang gitu. Nah, itu kita antisipasi. Maka kenapa jam 6? Jam 6 itu kan udah cukup terang tuh. Jadi kalau udah kayak dasteran, kira-kira celana pendek datang ke kantor, itu ada rasa malu juga dilihat oleh pegawai lain yang sudah datang. Itu kondisi-kondisinya. Kapan berakhirnya hari kerja dihitung dalam hitungan jam itu? Pegawai boleh absen pulang itu dibatasi sampai dengan pukul 23.59. Jadi itu jangan sampai kelewatan, karena nanti sudah dihitung tidak absen pulang dia, maka akan merugikan kepada pegawai yang bersangkutan. Dan 001 ya, itu tidak terhitung sudah. Dan ini menjadi, setiap pegawai menjadi keharusan untuk mengetahui, jangan sampai terugikan kira-kira gitu, karena pemahaman terhadap informasi itu menjadi belum terinformasi gitu. Baik Pak, mengenai jadwal WFH tadi, kan pegawai itu sudah memiliki jadwal WFH-nya ya Pak, Betul. ya, selama 1 bulan. Nah, apabila kasusnya itu di tanggal 3, misalkan pegawai tersebut WFH, Iya. dia sudah absen pagi nih WFH dari rumah, terus siangnya pimpinan meminta beliau untuk datang. Itu mekanismenya Dadakan. seperti apa? Kewajiban untuk melaksanakan dinas dari rumah itu ada ketentuan-ketentuan yang mengikat gitu. Maka dalam salah satu ketentuan itu mengatakan bahwa setiap pegawai yang melakukan dinas WFH itu harus disertakan dengan surat tugas. Tetapi surat tugas ini kan akan menjadi rumit kalau misalkan tiap hari kita terbitkan. Maka biasanya kurun waktu untuk melakukan WFH itu 1 bulan gitu, untuk mekanisme kontrolnya untuk orang melakukan WFH itu. Dinamikanya dalam proses pelaksanaan WFH itu banyak. Bisa saja karena dalam ketentuan WFH itu sesekali pegawai itu bisa dipanggil atau dihadirkan ke kantor untuk urusan-urusan yang tidak bisa ditinggalkan di kantor. Sementara yang bersangkutan sudah melakukan presensi untuk melaksanakan WFH. Jadi itu tidak ada masalah, karena prinsipnya maupun WFH maupun WFO itu orang sama-sama bekerja. Lalu bagaimana akan dilakukan penyesuaian dalam surat tugasnya terkait kondisi itu? Sama halnya dengan misalkan saya melaksanakan WFH dengan waktu yang sudah ditentukan. Tiba-tiba di waktu yang ditentukan pada saat pelaksanaan WFH itu, saya ketibaan dapat dinas gitu, diperintah oleh pimpinan. Ini kan sesuatu yang dinamika yang sangat-sangat mungkin terjadi di lingkungan pegawai gitu. Boleh-boleh saja. Maka nanti yang salah satu yang saya katakan bahwa itu menjadi penyesuaian-penyesuaian dalam surat tugas tentang terkait pelaksanaan WFH itu. Jadi dia lebih fleksibel, jadi tidak mengikat dan tidak juga membuat menjadi semakin rumit. Perlu juga kita semua mengetahui bahwa pemanfaatan teknologi ini untuk mempermudah. Itu prinsipnya. Bukan teknologi itu membuat rumit. Maka jangan pernah kita misalkan biar kelihatan canggih dibuat rumit, itu salah. Jadi dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, semua orang bisa mengakses itu. Jadi dia mudah. Kemudian dia mampu mengukur kinerja. Jadi pemanfaatan teknologi itu. Jadi artinya mudah diakses, kemudian bisa mengukur kinerja seseorang dengan pemanfaatan teknologi itu. Bukan sebaliknya, mempersulit orang, membuat akses segala menjadi susah dan seterusnya. Kira-kira gitu. Jadi untuk kasus seperti itu, ketika pegawai sudah absen WFH, dia datang ke kantor, absen WFO atau di mesin pun nggak jadi masalah ya? Tidak ada jadi masalah. Nanti akan dilakukan penyesuaian. Yang jadi masalah itu kalau yang bersangkutan tidak absen dua-duanya gitu. Jadi ketika WFH tidak absen, ketika WFO tidak absen gitu. Jadi tungkirnya jadi dipotong gara-gara itu. 5%. Apakah ada jadwal kerja khusus untuk presensi WFH ini, Pak? Antara yang WFH dengan WFO itu sama
tadi saya katakan untuk sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri itu bahwa waktu bekerja kita itu pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 untuk Senin hingga Kamis. Kalau Jumat itu pukul 8.00 hingga pukul 16.30. Nah, maka antara yang WFH dengan yang WFO itu tidak ada kekhususan, sama dia mengikuti dengan waktu jam kerja yang sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Baik Pak, ini masih mengenai WFH Pak, yaitu area presensi WFH. Apakah hanya bisa di rumah saja atau seperti apa mekanisme? Bebas atau di mana saja Pak? Nah, ini menjadi tantangan kita dalam nanti proses evaluasi. Dulu kita mengunci pada alamat pegawai yang bersangkutan. Kenapa? Jadi muncul pertanyaan tadi Pak, katanya untuk fleksibel pekerjaan mau di mana saja yang penting dia bekerja. Nah, pada saat itu kita ngunci tuh di alamat yang bersangkutan karena pada saat itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pada saat pandemi itu. Orang untuk tetap tinggal di rumah, menghindari bepergian tanpa aktivitas-aktivitas yang urgent gitu. Maka kita kunci di situ. Nah, sekarang kita sedikit melonggarkan itu dengan area. Bagi pegawai yang ada di Kementerian Dalam Negeri kantor pusat, maka kita buka dia untuk area Jabodetabek karena pegawai kita itu tersebar di Jabodetabek. Maka ketika melakukan presensi yang bersangkutan rumahnya di Bekasi, bisa saja dia melakukan presensi di Bogor atau di Depok gitu, sepanjang area Jabodetabek. Tetapi bagi teman-teman yang UPT, misalkan yang di Makassar itu ada yang di Maros, maka ada sekitaran daerah, ada juga pegawainya yang bekerja di situ tapi tinggalnya di Makassar, ada yang tinggal di Goa karena memang areanya dekat di situ, maka kita buka akses itu. Sama halnya misalkan teman-teman kita yang ada di Jogja misalkan, bisa saja dia bekerja di UPT kita yang ada di Jogja, bisa saja dia tinggalnya di daerah perbatasan yang di luar dari Yogyakarta tetapi aksesnya masih dekat gitu. Maka kita buka akses ke daerah-daerah yang sekitar tetap tercover gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir misalkan melakukan WFH kantornya di Kabupaten A tetapi tinggalnya di tetangganya, itu tidak ada masalah, masih bisa kita cover gitu. Nah Pak, yang saya tahu untuk presensi WFH ini kan baru bisa digunakan di HP yang berbasis Android. Ya. Untuk penggunaan iOS pegawai yang tidak memiliki gadget, bagaimana Pak mekanismenya? Nah, ini masalah selera ya. Jadi ada yang mazhabnya Android kira-kira gitu karena bisa didapatkan dengan mudah. Bisa juga yang teman-teman yang punya kemampuan untuk membeli iOS atau iPhone lah kira-kira gitu. Dan tidak semua pegawai, dan memang dari hasil survei yang kita lakukan ya rata-rata pegawai dengan operasional yang Android gitu. Hingga saat ini kita masih menggunakan basisnya Android gitu. Jadi teman-teman yang iOS yang menggunakan iPhone dan perangkat di luar dari Android itu misalkan Harmony gitu untuk OS yang baru ini gitu. Nah, kita belum bisa. Hanya sekarang itu hanya Android. Lalu bagaimana untuk teman-teman yang iOS misalkan? Ini lagi on proses kita. Karena kita juga memahami bahwa meskipun sebagian besar orang menggunakan Android, tapi tidak sedikit juga orang yang menggunakan iOS. Nah, ini sekarang proses pengembangan kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa kita terapkan untuk di iOS karena sudah dalam proses berjalan saat ini. Jadi kemudian muncul pertanyaan, untuk sementara ini karena diberlakukan pada 1 Maret ini untuk pelaksanaan presensi yang WFH yang sudah kita buka akses untuk WFH. Teman-teman yang selain dari Android itu bisa melakukan presensi secara manual. Tetapi harus sepengetahuan pimpinan unit kerjanya.
bahwa yang bersangkutan itu melakukan absen secara manual. Beberapa diskusi kita dengan teman-teman pengelola kepegawaian juga jangan sampai disalahgunakan. Bisa saja yang bersangkutan mengaku bahwa yang bersangkutan menggunakan iOS kemudian nanti melakukan presensi secara manual. Sebenarnya tidak terlalu dikhawatirkan juga karena perangkatnya itu kan terdeteksi sudah di sistem kita. Mana yang menggunakan iOS atau tentu saja yang Android kan sudah terregister, terdaftar di kita gitu. Tetapi tidak perlu khawatir karena masih dalam proses pengerjaan. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini untuk teman-teman yang menggunakan iOS atau iPhone itu sudah bisa kita fasilitasi gitu. Baik Pak, dari diskusi kita selama ini Mobile Simpak sangat membantu administrasi kepegawaian dari setiap pegawainya Pak. Betul, Pak. Nah jadi kita pengen tahu nih rencana besar atau visi besar dari Mobile Simpak ini ke depannya seperti apa Pak? Proses pengembangan yang sudah dilakukan oleh teman-teman pada 3 fase tadi yang kita didiskusikan di awal, apakah cukup? Tentu dengan proses dinamika kebutuhan di lingkungan kita, ini kan tentu tidak cukup, tetapi berproses dia. Kita punya keinginan besar dengan aplikasi Mobile Simpak ini yang semata-mata tujuannya untuk meningkatkan kinerja, kemudian memberikan kemudahan bagi setiap pegawai untuk dalam rangka administratif kepegawaian. Sekarang yang tersedia karena basis datanya adalah Simpak gitu ya, kita semua sudah bisa mengakses di Mobile Simpak itu, misalkan TAKA sudah bisa masuk. Berkas pegawai. Jadi berkas pegawai TAKA itu tata naskah dinas, tata naskah yang menyangkut misalkan SK, CPNS, PNS, gaji berkala, penghargaan dan seterusnya, setiap dokumen-dokumen tata naskah yang melekat pada pegawai itu. Nah, pengembangannya dengan si kerja nanti akan kita integrasikan. Dan kondisi sekarang saja sudah bahwa kita juga sudah terintegrasi dengan MySAPK BKN. Nah, tentu nanti akan kita kembangkan, misalkan ada layanan SLKS di tempat kita, nanti akan kita koneksikan menjadi rumah besar kita. Kemudian ada imutasi yang sekarang dikembangkan oleh teman-teman di bagian mutasi. Ini juga kita harapkan nanti bisa menjadi layanan yang terintegrasi di tempat kita. Kemudian e-performa gitu, misalkan di bagian perencanaan itu terkait bagaimana melihat anjap ABK organisasi, kemudian kebutuhan pegawai dan seterusnya itu kita integrasikan. Dan tentu banyak lagi aplikasi-aplikasi yang harus kita integrasikan dengan layanan Mobile Simpak yang kita miliki. Termasuk yang tadi yang face recognition itu. Termasuk yang face recognition itu kita mengharapkan bahwa itu nanti salah satu upaya kita untuk meminimalisir potensi kecurangan yang dilakukan. Tidak bisa nanti nitip misalkan nitip handphone gitu misalkan dengan temannya, dengan tetangganya dan seterusnya, maka nanti setiap orang yang melakukan presensi harus diawali dengan kamera pembaca wajah untuk yang bersangkutan. Harapan Bapak dari aplikasi ini apa Pak? Tentu satu, menjadi rumah besar bagi layanan kebutuhan pegawai terkait administrasi kepegawaian. Kemudian berulang kita katakan bahwa mempermudah pengerjaan, meningkatkan kinerja. Kemudian dalam satu genggaman aplikasi Mobile Simpak ini, setiap pegawai itu mampu difasilitasi semua layanan kebutuhan terkait kepegawaian. Jadi harapan kita, artinya dengan kondisi yang sekarang adalah pandemik, maka dengan pemanfaatan teknologi, salah satunya inovasi yang dilakukan dengan Mobile Simpak ini dapat meningkatkan kinerja organisasi. Itu harapan besar kita dengan rumah besar yang nanti akan disebut dengan Mobile Simpak yang sekarang sudah eksis.
termasuk juga dalam ini ya Pak, SPBE ya Pak. Termasuk juga dengan SPBE sangat mensupport, mendukung program kegiatan pemerintah dalam SPBE ini. Begitu ya Pak. Mungkin pertanyaan juga udah cukup Pak, udah habis juga ini. Baik. Mungkin ini Q&A sekalian juga sosialisasi Mobile Simpak. Benar ya. Karena yang saya tahu Mobile Simpak ini digunakan cuman belum pernah di launching, Pak. Ini menjadi salah satu program kita. Jadi pertama kita melakukan kalau bahasanya itu forensik aplikasi yang ada di Biro Kepegawaian. Kita identifikasi, kemudian kita integrasikan semua yang ada. Maka nanti kita mencari waktu, misalkan ketika semua terkoneksi itu kita harus launching nih. Jadi sehingga gemanya, gaungnya, sekaligus juga sosialisasi kepada teman-teman pengelola kepegawaian dan pegawai yang ada di lingkup Kemendagri dan BNPB untuk dapat mengetahui bahwa ada inovasi kemudahan yang diberikan sehingga mempermudah pegawai itu untuk mengakses semua hal yang berkaitan dengan layanan dan administrasi kepegawaian. Itu harapan besar kita dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita launching untuk inovasi kita ya. Amin. Baik, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian. Sekian. Terima kasih Pak atas waktu. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu media kita untuk mensosialisasikan kepada teman-teman di seluruh lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPB. Dan mohon maaf juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dicukupkan sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.